Supaya tidak monoton warnanya, kita masukkan telur yang sudah kita goreng. Dan tumis oyong daging ayam cincangnya sudah matang. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak oyong. Jangan di skip dulu, karena oyongnya aku masak dengan cara yang berbeda. Biasanya oyong ini kan dimasak palingan pakai bakso, pakai soun, dikuahin, dibeningin gitu ya kan. Nah kali ini kita mau memasak oyong dengan cara yang berbeda. Gimana cara memasaknya? Ayo kita mulai saja. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau kupas dulu oyongnya. Ini aku beli 3 buah oyongnya. Ini yang paling cakep, tapi sayangnya dia patah. Jadi waktu aku beli dia udah patah sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bagus, kita beli. Nah, pertama-tama kita mau kupas dulu oyongnya. Ini kalau mau gampang, kupasnya tuh pakai peeler gini. Tuh ya. Biasanya kan orang suka ribet ya kalau kupas oyong. Nah, ini gampang banget kalau pakai peeler. Tuh ya, tipis banget hasilnya. Jadi kamu nggak usah mengeluh ngupas oyong itu ribet. Tuh ya, pakai oyong aja. Kok pakai oyong aja? Pakai peeler aja. Tuh. Jadi oyong kamu tetap cantik dan lembut. Masih ada ijo-ijonya dianya. Nggak yang menyisahkan bagian dalamnya aja ya. Tuh, sekeren ini hasil kupasannya. Oh ya sahabatku, kalau kamu kupas oyong, senangnya masih ada sisain ijo-ijo sedikit atau sampai botak licin. Nanti komen ya. Nah ini aku kupasnya rada bersih, tapi masih ada ijo-ijo lah sedikit kayak gini ya. Nggak yang sampai putih banget. Aku nggak suka kalau sampai yang botak licin gitu ya, yang sampai hilang warna ijonya. Kayaknya tuh udah tinggal makan gabusnya aja. Nah kalau kamu nggak punya peeler, bisa juga pakai pisau. Pertama-tama kita mau buang dulu bagian yang ada sudut-sudutnya ini. Seperti ini. Kita buang aja sampai licin gitu ya, sampai sudutnya habis. Seperti ini. Ini gampang banget sih kalau masak oyong. Dan pastikan kamu memilih oyong yang masih muda. Ciri-ciri oyong yang masih muda itu dia masih kecil, nggak yang gendut gitu ya. Dan bijinya tuh masih belum yang keras. Kalau bijinya udah keras, itu oyongnya tuh udah tua. Kita akan kupas oyong ini sampai semuanya selesai. Seperti ini, kita akan lanjutkan dengan yang sudah patah ini. Kita akan kupas semua oyong ini sampai selesai. Sudah selesai kita mengupasnya. Sekarang kita akan cuci-cuci dulu oyongnya. Selanjutnya kita akan potong-potong oyongnya. Nah selama ini kalau kita masak oyong, kita masak dengan bagian tengahnya ya, dengan biji-bijinya. Nah kali ini aku akan buang nih, bagian bijinya ini nggak aku gunakan. Jadi bagian tengahnya ini akan kita buang ya sahabatku. Karena menurut aku bagian tengahnya ini agak gabus gitu ya, agak spongy kalau bahasa kerennya. Sehingga kalau ini ikut dimasak, beberapa orang tuh kurang doyan terhadap oyong ini. Dan ini adalah ciri-ciri oyong yang masih muda ya sahabatku. Bahkan bijinya aja belum ada. Maksudnya bijinya masih kecil-kecil banget. Dan biasanya pasti akan ada yang komen kayak gini. Sayang banget bijinya dibuang gitu. Disitulah letak vitaminnya. Ya balik lagi ya ke selera masing-masing sahabatku. Hanya saja selama ini kalau aku masak oyong dengan biji-bijinya, itu keseringan sebagiannya tuh nggak dimakan alias dibuang. Dengan alasan kayak makan gabus, kayak makan spons gitu katanya. Tapi kemarin aku eksperimen memasak menggunakan metode dibuang bijinya ini. Begitu matang langsung ludes. Dan sebenarnya yang dibuang juga nggak terlalu banyak ya. Ini hanya sedikit aja yang dibuang. Selanjutnya oyong ini akan kita iris miring-miring seperti ini. Tuh ya, seperti ini.
Jadi dia bentuknya lebih cakep, lebih tipis. Dan nanti begitu mateng, dia tuh lebih garing, lebih crunchy, nggak pakai ada rasa ngunyah spons gitu ya sahabatku. Dan kalau mau ngupas oyong, pastikan pisaumu tajam ya sahabatku. Ini aku menggunakan pisau dari Idealife, tipenya IL162. Ini pisaunya udah lama banget aku gunain. Dan kelebihannya dia tuh nggak ada sambungan pada gagang. Jadi nggak akan oplok-oplok gagangnya, apalagi sampai copot. Tuh ya. Dan pisau ini jarang banget diasah. Karena dia memang udah tajam banget dari sananya. Seperti ini cara memotongnya. Kita sisihkan dulu oyongnya. Selanjutnya kita akan memotong bahan campuran masak oyongnya. Di sini aku gunakan setengah bagian dari dada ayam. Jadi ini satu ekor dada ayam, ini adalah separohnya. Kita iris sangat tipis. Kalau nggak suka menggunakan dada ayam, bisa juga gunakan daging cincang yang lain ya sahabatku. Hanya saja ini aku gunakan dada ayam yang aku cincang. Sudah cukup halus, kita akan sisihkan. Jadi menu satu ini sangat cocok banget untuk kalian yang lagi diet. Aku juga gunakan daging udang. Udangnya ini boleh utuh seperti ini, boleh juga dicincang ya. Supaya nggak iri hati udangnya, aku cincang juga deh sekalian. Nanti dia bakal iri sama ayam kalau nggak dicincang. Katanya lu mah enak dagingnya dicincang, gua kagak. Makanya udang ini saking sering iri hati, kelamaan suka iri dia jadi bongkok sahabatku. Makanya kalian jangan suka iri hati ya. Segini aja, nggak usah terlalu halus-halus amat. Untuk bumbu-bumbunya, di sini aku gunakan sedikit jahe. Jahenya ini boleh dikupas kulitnya, boleh juga tidak. Tapi aku kupas aja ya sahabatku, supaya tampak lebih bersih. Kemudian jahenya ini akan kita cincang sangat halus. Ini berat jahenya sekitar 15 gram ya sahabatku. Segini aja. Aku juga gunakan bawang putih sebanyak 3 siung. Kalau zaman dulu kulitnya ini nggak dibuang sahabatku. Biasanya mama aku kalau masak-masak pakai bawang putih nih langsung dihajar kempriang gitu. Udah dengan kulit-kulitnya masuk. Kalau sekarang kan kadang-kadang orang apa-apa mesti dikupas gitu ya, mesti dibuang. Bawang putihnya sudah halus. Selanjutnya kita mau iris bawang merah. Bawang merahnya diiris tipis-tipis aja sahabatku. Di depan lagi ada bakso Malang yang lagi lewat sahabatku. Apa kita nggak usah masak aja? Kita beli bakso Malang aja. Cukuplah segini bawang merahnya. Selanjutnya kita mau pecahkan 2 butir telur. Pastikan yang dipecahkan ini adalah telur milikmu sendiri. Kita juga siapkan sedikit tepung maizena. Jadi kalau masak apa-apa disiapin dulu kayak gini ya sahabatku, supaya enggak kalang kabut ketika udah nyala api kompornya. Kita tunggu sampai minyaknya panas dan kita mau goreng telurnya. Hehehe, Dia bolong sahabatku.
nggak jadi estetik deh. Nggak apa-apa lah ya. Walaupun hasil balik-baliknya nggak sempurna. Harusnya tadi tuh aku begini. Hup, hup. Jadi lebih mirip chef yang terkenal kan. Telurnya ini kita potong-potong aja. Sesuai selera aja ya sahabatku. Kita panaskan minyak lagi. Sedikit aja. Kemudian kita mau tumis jahe. Tumis jahe dulu ya sahabatku. Tumis jahe sampai harum. Jadi ini adalah gaya masak Chinese Hakka. Sering banget pakai jahe seperti ini. Jadi fungsi dipakein jahe sedikit ini untuk menutupi atau mengurangi aroma amis kayak ayam gitu ya. Supaya aroma ayamnya tuh berkurang. Selanjutnya kita masukkan bawang merah. Kita tumis lagi sampai bawang merahnya harum. Tumisnya secara bertahap ya sahabatku. Jadi harus tumis jahe dulu baru kemudian bawang. Karena jahe lebih lama matangnya ketimbang bawang merah. Alias jahe lebih gimana ya ceritanya ya. Ya bawang merah lebih cepat angus lah ketimbang jahe gitu ya. Bawangnya sudah harum. Kita masukkan bawang putih. Bawang putih masuk terakhir karena bawang putih lebih cepat gosong. Bawang putihnya tumis sebentar aja ya sahabatku, asal harum aja. Nggak perlu sampai coklat. Kalau sampai coklat nanti dia agak pahit rasanya. Nah ini sudah harum. Kita masukkan daging ayam cincang. Kita tumis-tumis ayam cincangnya sampai keluar air. Kemudian sampai airnya tuh menghilang. Daging ayamnya sudah harum, airnya sudah menghilang. Kita masukkan udang cincang. Ini aromanya enak sekali sahabatku. Selanjutnya kita masukkan sedikit kecap asin. Fungsi kecap asin ini supaya dia lebih harum. Untuk menetralisir aroma ayam. Jadi dia membuat daging ayamnya nih menjadi wangi, menjadi harum. Kita tumis sebentar supaya dia caramelize. Selanjutnya kita masukkan sedikit saus tiram. Ini udah harum sekali sahabatku. Masukkan lada bubuk. Terakhir masukkan minyak wijen. Baru kemudian kita masukkan oyongnya. Kita masukkan sedikit air mendidih. Sedikit aja airnya, jangan banyak-banyak. Terakhir kita masukkan larutan tepung maizena. Supaya tidak monoton warnanya, kita masukkan telur yang sudah kita goreng. Dan tumis oyong daging ayam cincangnya sudah matang. Kita mau coba sahabatku. Jadi dia lembut, kenyal, nggak ada lagi spongy-spongy di bagian tengahnya. Ini enak sekali sahabatku. Mari kita coba.
Menu satu ini cocok banget buat diet sahabatku. Seratnya dapat, proteinnya dapat. Jadi biasanya aku kalau makan satu porsi ini tanpa nasi makan sampai kenyang. Masak ya. Bye bye.